الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أستغفر الله سبحان الله
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihuna lam tujawiz sholatuhu udunaihi rawahu Tabrani. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima, diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya kelak dipastikan menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin. Langsung saja kita buka halaman 153. Kita kembali membahas bagaimana kemuliaan dan keutamaan daripada sholat berjamaah. Namun saya mohon maaf bahwa Kamis subuh kemarin tidak bisa hadir karena bahasa kita itu hidungnya terlewat terus berbatuk sampai jadi kan. Akhirnya saya sholat di Langgar Ahmad. Setelah sholat tidak pakai wiridan panjang-panjang, saya langsung pulang. Lalu istirahat hampir semalaman nggak bisa tidur. Alhamdulillah baru dikasih itu saja sudah bingung. Baru dikasih cuma pilek itu saja sudah bingung. Sampai pilek, saya pilek sujud bukan main. Gak usah pakai sujud, rukuk. Sampai pilek terus sholat itu rukuk, rasanya juga. Alhamdulillah, maka sehat itu mahal harganya. Bahasa kita mahal harganya itu artinya tidak ternilai kebesaran. Maka kita bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah. Tapi Allah bertanya, kata Rasulullah kepada kita, diingatkan oleh Rasulullah, sehat yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan untuk apa?
Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita betul-betul berupaya untuk menjadi seorang muslim yang sempurna. Saya pagi tadi cerita di Masjid Islam Center. Jadi rupanya di Masjid Islam Center itu mau dipakai acara, jadi dihiasi ada bunga depan itu. Jadi imam tempatnya imam dimundurkan. Nah, bunganya itu bunga tiruan, bunga plastik, bunga kertas. Bunga kertas itu kan tidak ada, cuma dipandang saja indah, tidak ada pengubah hingga untuk mencari madunya itu tidak ada. Nah, kalau saya dan sampai itu menjadi orang yang tiruan, nah kira-kira gimana? Nah, makanya berusaha jangan kita menjadi yang tiruan, tapi berupaya untuk menjadi yang Islam yang sebenarnya. Al-Quran mengatakan, tadi saya bacakan ayatnya kan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapa yang menyatakan Rohnya, Tuhannya adalah Allah, lalu dia istiqomah betul-betul memegangi bahwa Tuhannya adalah Allah, sehingga hidupnya hanya takut kepada Allah, tidak ada yang dikhawatirkan, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Takut kalau kita tidak bisa menjalankan perintahnya Allah, takut kalau kita terperosok ke dalam apa yang dilarang oleh Allah, sehingga dalam menjalani hidupnya senantiasa berhati-hati sesuai dengan pesan Rasulullah. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira diberikan oleh Allah, pasti diletakkannya orang yang demikian tadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berjanji dan janjinya Allah tidak pernah tidak ditepati. Maka kita menjadi orang yang bersyukur, bergembira dengan keyakinan kita itu, maka kita melakukan ibadah betul-betul merupakan kegembiraan bagi kita. Maka Rasulullah itu kalau sudah melakukan sholat itu rasa gembiranya bukan main. Malah kalau capek, beliau itu istirahatnya dengan sholat. Berbeda dengan kita. Kalau kita capek itu istirahatnya dengan tidur. Rasulullah kalau beliau capek, justru sholat dipakai sarana untuk hiburan, karena pada waktu sholat itu dia dikatakan orang yang senantiasa berdialog langsung dengan Allah. Maka sholat itu mikrojul mukmin. Sampai Rasulullah mengajarkan kita kalau kita mengajarkan sholat itu hendaknya berjamaah. Mari sekarang kita lihat pada halaman 153 pada alinea kedua. Saya baca sambil diganti, nanti sambil sama-sama kita renungi. Itu mulianya, agungnya, begitu besarnya orang yang melakukan sholat dengan berjamaah. Nih, An-Nasyiri meriwayatkan dari Muhammad bin Sam'ah berkata, selama 40 tahun aku tidak pernah ketinggalan sembahyang jamaah. Dan di dalam melaksanakan sembahyang atau sholat berjamaah itu selalu mendapati takbir yang pertama. Artinya tidak pernah menjadi makmum masbuk, selalu mendapatkan dan menemui takbir yang pertama imam. Jadi rakaat pertama, takbir pertama. Hanya satu hari, yaitu ketika ibunya meninggal, matinya ibuku, maka aku tertinggal dari sholat satu sembahyang jamaah. Maka untuk mengganti itu saya sembahyang 25 kali. Jadi ketinggalan karena
sibuk mengurusi ibunya yang meninggal, kalau ketinggalan tidak sholat berjamaah satu waktu, bukan satu hari satu malam tidak berjamaah, ketinggalan satu waktu, taruhlah sholat asar, ketinggalan tidak sholat asar atau sholat zuhur, tidak melakukan sholat zuhur berjamaah, bukan tidak sholat, ingat-ingat, tidak sholat dengan berjamaah. Selama 40 tahun sholatnya berjamaah. Kira-kira sama hitung aja sampai dari saya, kira-kira selama 40 tahun ini berjamaah terus sama dengan saya yakin potongan sampai yang tidak ada, apalagi saya tidak ada. Tapi ini diriwayatkan beliau ini sholatnya berjamaah 40 tahun, tidak pernah ketinggalan takbirnya imam yang pertama. Sampai saya ini sholat berjamaah kadang-kala itu, tapi malah seringkali juga ketinggalan takbirnya imam yang pertama. Ini 40 tahun tidak pernah tidak sholat berjamaah, hanya sekali gara-gara ibunya meninggal. Repot sibuk mengurusi jenazah ibunya yang meninggal tadi. Lalu karena merasa bahwa kalau sholat sendiri itu cuma satu derajatnya, kalau sholat berjamaah kan dulu sudah pernah sampaikan, ada hadis yang menyatakan dapat 25 derajat, ada 27 derajat. Nah dia mencari hadis yang 25 derajat, akhirnya dia mengganti sholat zuhur yang ketinggalan, tidak melakukan berjamaah tadi, dilakukan sholat zuhur 25 kali. Maksudnya ya untuk menutupi itu. Nah, mari kita karena mendapat pahalanya jamaah yang 25, tiba-tiba selesai melakukan sholat yang sampai 25 tadi tertidur ngantuk. Pada waktu tertidur tadi lalu diberi mimpi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang berkata di dalam tidurnya, ya Muhammad, orang yang meninggal ibunya tadi, Anda telah sembahyang 25 kali, tetapi dari mana kamu mendapatkan ganti aminnya para malaikat? Sampai sholat berjamaah ini mengucapkan amin ketika imam selesai mengucapkan waladhdallin, lalu imam mengucapkan amin, sampai juga mengucapkan amin, aminnya sampai itu juga diikuti dengan aminnya para malaikat. Itu orang yang sholatnya berjamaah. Jadi kalau nggak berjamaah berarti sampai tidak mendapatkan aminnya malaikat. Sementara kalau malaikat mengamini, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mari kita berpikir tentang pribadi kita masing-masing. Nah, kira-kira perhatian kita bagaimana dengan sholat berjamaah? Maka dengan kita bacakan ini sama-sama, lalu kita ini berpikir untuk bagaimana di dalam menjalani sholat ini kita berupaya untuk bisa dengan cara berjamaah. Malah kemarin kan juga sudah saya ceritakan tentang sahabat Nabi yang namanya Sayyidina Umar. Ketika beliau berada di kebunnya asih, lalu dia keluar dari kebunnya, tahu-tahu melihat rombongan dari sahabat-sahabatnya yang pulang dari masjid. Lalu Sayyidina Umar bertanya, kalian dari mana semuanya? Kami dari masjid untuk melakukan sholat berjamaah asar. Karena asiknya dia di kebun, melihat kebunnya yang begitu baik, senang hatinya, sampai akhirnya lupa dengan waktu, ketinggalan dia tidak sholat berjamaah asar. Lalu saat itu dia mengatakan, saksikanlah oleh kalian semuanya, kebun ini aku sedekahkan untuk fakir miskin sebagai tebusan akibat saya tertinggal tidak melaksanakan sholat asar berjamaah. Kira-kira kita bagaimana? Nah itu kembali kita tanya diri kita sendiri. Nah maka kita bersyukur sampai dan saya bisa diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Tapi tidak dijadikan sebagai kesombongan, tapi sebagai bentuk kesyukuran kita atas pertolongan Allah, atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah
ini lalu kita baca hadis berikutnya dalam halaman 154. Sebelumnya dalam alinea berikutnya di halaman 153 di bawah itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ar-rahmatu ala imami summa man ala yaminihi al-awwali fal awwali. Rahmat Allah turun, rahmat itu turun pada orang yang sholat berjamaah itu melalui imam. Lalu sesudah itu bergiliran langsung menuju makmum yang sebelah kanan sampai seterusnya, dan kemarin sudah saya jelaskan. Maka kalau kita sholat berjamaahnya 2 orang, maka makmum jangan diletakkan di sebelah kiri, letakkanlah sebelah kanan. Jangan terlalu jauh jaraknya antara makmum dengan imam. Nah nanti kalau datang ada makmum yang berikutnya, maka makmum itu mundur untuk menemani makmum yang baru datang. Jangan nanti kita sholat berjamaah lalu makmumnya diletakkan sebelah kiri, jangan. Ya. Nomor berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Sahabat Thalhah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma rajulin amma qauman wa hum lahu karihuna lam tujawiz sholatuhu udunaihi, rawahu Tabrani. Tiap orang yang mengimami kaum untuk melaksanakan sholat berjamaah, ini tapi imam tadi tidak disukainya, tidak disukai akibat akhlaknya dan macam-macam. Maka nanti kita akan melihat kriteria yang menjadi imam, kan begitu. Karena sholat itu nanti imam menjadi sarana wasilah sholatnya makmum untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Maka kata Nabi, hendaknya yang dijadikan imam oleh kaum itu adalah ulamanya mereka. Artinya orang yang memiliki satu fasih bacaannya, faqih, paham tentang agama, tahu mana yang halal, mana yang haram. Bukan tahu saja, cuma dirinya sudah melakukan. Artinya akhlaknya terjaga, ilmunya tinggi, tapi akhlaknya nggak ada, maka tidak layak untuk menjadi imam. Loh, kalau sampai jadi makmum, tapi sampai sudah merasa tidak cocok dengan imam, sholat sampai tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sampai jadi makmum, wajib atasnya niat untuk bermakmum. Maka karena wajib niat bermakmum, maka sampai harus ikhlas, ridho di dalam sampai melakukan sholat tadi, dibimbing oleh imam yang bersangkutan. Kalau dalam hati sampai ada rasa tidak cocok, tidak enak, maka sholat sampai dipandang tidak sah sholat sampai. Ini hati-hati. Maka ketika sampean sudah sholat menyatakan diri sampai bermakmum, maka harus ridho, harus ikhlas menjadikan sholat sampai tadi mengikut terhadap imam. Maka imam tidak diwajibkan untuk mengatakan imaman, niat menjadi imam, tapi hukumnya sunat menyatakan dirinya sebagai imam. Ada yang menyatakan tidak dipandang wajib, tidak dipandang sunat, cukup dia melakukan sholat niat untuk mengerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, titik. Tapi kelompok Imam Syafi'i mengatakan disunahkan untuk mengucapkan diri sebagai seorang imam. Adapun sebagai makmum, dia wajib untuk menyatakan diri sebagai makmum. Ini hati-hati. Nah, kalau sudah menyatakan diri sebagai makmum, maka dirinya harus ikhlas, harus ridho manakala sholatnya tadi dipimpin oleh imam. Kalau ada keraguannya, maka tidak sah sholatnya. Sehingga kalau ada orang yang alim di antara jamaah ini,
karena mungkin dia sebagai seorang pendatang yang tidak diketahui bahwa dia itu adalah orang yang ahli, orang yang fakih, mungkin dia musafir, dia tahu dia melakukan sholat berjamaah, sementara sholat berjamaah adalah sholat yang dibaca zahir, tidak sir, sehingga kalimat-kalimat yang diucapkan oleh imam tadi didengar, terutama pada bagian rukunnya sholat, baca fatihahnya tidak sah. Katakanlah baca Bismillahirrahmanirrahim, bunyi hak tapi bunyinya bunyi hak, kan agak tebal ada tipis. Kalau Bismillahirrahmanirrahim tipis, tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, ada dalamnya di atas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kalau alhamdulillah. Kebetulan ada orang yang ahli tadi, yang fasih baca Quran tadi, dia mendengar ucapannya, bicaranya, kalimat yang diucapkan oleh imam tadi itu, dia boleh untuk namanya mufaroqah. Apa mufaroqah itu? Memisahkan diri, melepaskan diri dari sholat berjamaah. Tapi tetap dia dalam barisan itu sholat, tapi sholat dalam dirinya sendiri, karena faham dengan bacaannya. Kalau memang itu kalimat sudah biasa, tapi berbeda dengan ketika sampai melakukan sholat berjamaah di kampungnya, itu sudah terbiasa ucapan begitu dan memiliki arti yang mudah, yang ringan dikatakan, walaupun itu ucapannya imam tadi tidak fasih, tetap dilanjutkan untuk melakukan sholat berjamaah. Karena boleh jadi seperti kalau di daerah Ngapak, Jawa Tengah, daerah Ngapak itu bunyi Sirotol Ladina An'amta, nggak bisa. Mereka di sana tuh Sirotol Ladina An'amta alaihim, Sirotol Ladina An'amta alaihim. Jadi ngain semuanya itu. Karena sudah biasanya itu. Artinya dibolehkan bagi orang yang biasa. Tapi kalau orang yang fasih, mereka tidak diperkenankan untuk melakukan itu. Contohnya, lafaz Allahu Akbar dibaca Allahu Akbar. Secara makna di dalam bahasa Arab artinya itu berarti ada kalimat dua huruf alif. Alif itu dijadikan satu sehingga dipanjangkan bacanya Allah. Apakah ada Allah? Itu maknanya. Beda dengan Allah. Jadi alifnya segera dimasukkan ke dalam huruf lam. Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, hanya dipanjangkan, tidak boleh. Mari. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani ini memberitahu kepada kita, hendaknya orang yang dijadikan imam, yang menjadi imam adalah orang yang disukai oleh jamaah. Artinya akhlaknya semuanya menurut jamaah sudah cocok, itu sudah memang adanya itu. Mari kita coba ini hadis yang ada di halaman 154. Baik, cepat seperti ini. Nah ini sebelum hadis ini apa yang saya sampaikan tadi, coba. Mansad Al-Ghanawi berkata, insarakum antubala sholatukum falyaqumukum ulama'ukum fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Jika kamu ingin diterima sholatmu, sembahyangmu, maka hendaklah yang mengimami kamu orang ahli, orang yang fakih, orang yang ahli, orang yang fasih. Sebab mereka akan menjadi pimpinanmu menghadap kepada Tuhanmu. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Sekarang ini hadisnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hijratan.
fa in kanu fil hijrati sawa'a fa aktabuhum sinna wala ya'ummanna rajulan fi sultani wala yajlisu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi. Rawahu Muslim. Yuk kita pahami bersama-sama. Seharusnya yang menjadi imam dari kaum itu yang terpandai kitab Allah, artinya membaca, paham terhadap kitab Allah, akhlaknya yang tadi sudah saya jelaskan itu. Ini dalam rangka untuk memperkuat apa yang saya sampaikan tadi itu hadisnya. Maka jika di dalam qiraatnya sama, bacanya sama, fasihnya orangnya fasihnya sama, maka yang lebih mengetahui sunnatul Rasul, tentang hadis-hadis Rasul, maka tadi dikatakan faqih, orang faham dengan agama, Al-Quran dan hadisnya dipahami. Jika mereka dalam sunnatul Rasul sama pandainya, ada 2 orang atau 3 orang sama semuanya, Al-Qurannya bukan main, lalu hadisnya bukan main, lalu dipahami semuanya itu sunnah Rasul itu, maka yang lebih dahulu siapa orang yang di antara yang sama tadi berada di daerah itu lebih dulu, hijrahnya lebih dahulu, menjadi penduduk itu lebih dahulu. Nah, itu yang berhak untuk menjadi imam. Ada 3 orang dalam satu katakanlah masjid ini, lingkungan masjid ini, orang yang ahli, orang yang faqih, orang yang fasih, orang yang akhlaknya bukan main 3 itu. Lalu dari 3 itu siapa di antara beliau itu yang lebih dulu ada di kampung ini? Kalau ada di kampung ini pertama lebih dulu, maka didahulukannya beliau untuk menjadi imam. Maka yang lebih sesudah itu, kalau sudah hijrahnya sama, mereka berdatang memang sama-sama dari kampung sama-sama, dari Banjar sini sama-sama tinggalnya di sana. Lalu dilihat siapa di antara 3 orang itu yang usianya lebih tua. Jadi bukan cuma sekedar bacaannya, bukan bermakna menyalahkan orang atau di masjid yang anaknya muda-muda terus cuma hafal Al-Quran. Itu kan hafal Al-Quran itu penting, tapi yang faqih, makanya itu akhlaknya dijaga. Nanti hafal Al-Quran tapi akhlaknya tidak baik, maka tidak berhak untuk dijadikan sebagai imam. Kenapa? Karena beliau itu menjadi sarana sholat kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, ketika kita sholat berjamaah itu rahmat Allah disampaikan lewat imamnya, lalu kepada jamaah yang sebelah kanan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mengimami di tempat kekuasaannya, dan seorang jangan mengimami di lain orang di tempat kekuasaannya. Orang pendatang lalu nyelonong jadi imam tidak boleh, kecuali pendatang orang datang tadi itu atas permintaan, karena kita tahu bahwa yang datang beliaunya adalah orang yang ahli, orang yang fasih, orang yang faqih, lalu kita minta untuk beliau menjadi imam dalam sholat itu. Tidak boleh dia nyelonong sendiri tanpa disetujui atau tanpa diminta oleh ahlinya di sini, tidak boleh. Nah, ini aturan tata tertib cara di dalam bagaimana kita melaksanakan sholat berjamaah, sehingga sholat berjamaah demikian tadi akan memunculkan pribadi yang senantiasa memberikan taat dan ketuntunan contoh dalam diri kita menjalani kehidupan. Nah, ini maka penting sekali. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kecuali kalau kita memang ada perintah, ada permintaan, ya silakan.
Tapi yang pertama tadi, kalau memang ada pendatang, kalau kita yakin beliau itu adalah orang alim, orang fakih, nah kita minta untuk memimpin supaya sholat kita tadi disampaikan oleh Allah kepada Allah lewat imam yang kita pilih tadi. Nah ini, nah mudah-mudahan makanya tadi saya katakan kepada sampean semuanya, kalau sampean dan saya sudah melakukan sholat berjamaah, sampean menjadi makmum, maka sampean dan saya harus ikhlas dan ridho di dalam mengerjakan sholat itu, bermakmum dengan imam itu. Jangan ada di dalam hati kita rasa tidak nyaman terhadap imam. Kalau ada rasa tidak nyaman terhadap diri kita dengan imam itu, menimbulkan jamaah kita, sholat kita dipandang tidak sah. Itu yang keras di dalam pendapatnya. Tapi ada yang berpendapat masih boleh selama, nah ini bisa ditolerir, itu biasanya begitu. Karena memang sudah lidahnya dia bisa mengucapkan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Diingatkan berulang kali ya tetap saja Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena tidak ada lagi yang untuk menjadi imam, ya dialah yang tidak diangkat ditunjuk untuk menjadi imam. Ini penting. Maka tadi itu beliau ada mengingatkan kepada kita dalam kitab ini 40 tahun melakukan sholat berjamaah, sekali dalam satu waktu tidak melakukan sholat berjamaah gara-gara menghormati kesibukan, menghormati ibunya meninggal. Karena merasa tertinggal satu kali jamaah digantilah dengan 25 kali sholat. Tapi melakukan 25 kali sholat, tapi dia tidak bisa mendapatkan aminnya para malaikat. Jadi orang yang bersolat berjamaah itu ketika mengucapkan amin, aminnya diikuti dengan aminnya para malaikat. Maka bersyukur saya dan sampean semuanya bisa melaksanakan sholat berjamaah. Maka mari kita ramaikan masjid kita dengan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini harus landasan yang ada ilmunya yang tadi sudah saya katakan. Nah, mudah-mudahan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kita juga bisa melanjutkan bagaimana untuk kita menjaga sholat berjamaah kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semuanya diberi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Amin ya mujib as-sa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.